Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan kami lagi Bapak Ibu guru hebat. Ada saya Ludi Prasojo, Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri Marosari, Kecamatan Sapulan, Kabupaten Wonosobo, bersama teman-teman saya, rekan saya. Monggo memperkenalkan diri sendiri saja. Ya, nama saya Ali Jayasmi Selyati, guru kelas 5 SD Negeri Marosari. Saya Hasan Fadha dari guru kelas 3 di PJK. Oke, terima kasih Pak Farid, ada Pak Farid dan Pak Hasan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan refleksi terkait dengan pelaksanaan kinerja guru tahun 2026 yang pada kesempatan hari ini tanggal 13 Mei 2026 tadi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, saya dan Pak Hasan telah menemani rekan kami Pak Farid di dalam melaksanakan praktik penilaian kinerja guru. Oke Pak Farid, mohon izin kembali ya. Setelah melaksanakan kegiatan tadi ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama. Ngobrol santai saja lah, yang penting mengenai apa-apa yang akan disampaikan. Bagaimana Pak Farid? Mungkin perasaannya bisa diceritakan setelah selesai melaksanakan kegiatan tadi. Ya, alhamdulillah pelaksanaan observasi tadi pagi walaupun mungkin sedikit kekurangan, tetapi alhamdulillah bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Gitu Pak. Oke. Alhamdulillah tadi ya saya juga ucapkan banyak terima kasih sudah dilaksanakan. Senang ya tadi ya perasaan jenengan sudah selesai, dan walaupun katanya tadi ada sedikit kekurangan ya, terkait dengan hal tersebut Pak Farid, menurut panjenengan pelaksanaan praktek tadi itu sudah sesuai dengan perencanaan atau rencana atau RPM atau modul ajar yang dibuat panjenengan belum? Kalau tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan RPM yang kemarin saya buat. Mungkin ada kendala sedikit Pak. Oke. Artinya secara keseluruhan memang sudah sesuai dengan RPM ya panjenengan buat walaupun jenengan tadi sempat menyampaikan ada semacam kendala atau kekurangan. Tapi sebelum ke hal tersebut, menurut panjenengan sendiri setelah tadi perasaannya seperti itu terkait dengan poin plus bagi jenengan pribadi yang sudah menurut panjenengan itu yang sudah saya laksanakan, poin plusnya apa? Yang menurut saya itu sangat berkesan untuk diri panjenengan. Oh ya Pak. Dari saya poin plus yang didapatkan pagi hari ini yaitu anak-anak itu berusaha mengikuti semua materi yang diajarkan dengan senang. Mungkin ada yang kadang anak juga bingung, tapi dari 15 anak itu secara keseluruhan sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Anak-anak sudah senang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan itu poin plus yang jenengan rasakan ya. Artinya kan jenengan yang melaksanakan, jenengan yang bisa merasakan sendiri poin plusnya di hal tersebut. Oke, terima kasih. Lalu terkait dengan tadi yang panjenengan katakan kekurangan atau hambatan yang jenengan katakan tadi itu ada. Seperti apa sih yang jenengan rasakan tadi? Ya, hambatan yang saya rasakan pada observasi pagi hari ini yaitu terkendala dengan memanage waktu Pak. Terutama memanage waktu antara dari awal sampai inti sampai penutup itu terutama di bagian inti di dalam melaksanakan diskusi kelompok itu anak tadi masih terlalu banyak kurang dalam bekerja sama itu belum maksimal mungkin Pak. Jadi dalam pengerjaan waktunya juga terbuang banyak sekali. Maka dari itu
dalam memanage waktu masih perlu belajar lagi. Oke, siap. Ada dua kata kunci penting nih yang saya tangkap Pak Farid terkait dengan yang jenengan sampaikan. Yang pertama terkait dengan manajemen waktu. Ya memang karena mungkin kita terlalu asik juga dengan pembelajaran ya, biasanya itu saya sendiri pun dulu seperti itu, lupa diri dan lain sebagainya karena memang kita dicatat hanya 2 CP itu kan 2 kali 35 menit. Tapi alhamdulillah kalau saya refleksikan tadi, meskipun itu masalah umum Pak Farid, kalau kemarin juga teman-teman ada yang seperti itu manajemen waktu. Terus yang kedua yang saya tangkap itu terkait dengan, tapi saya apresiasi sebelumnya, anak-anak kelas tinggi itu memang harus dilatih untuk presentasi. Itu kan tadi kan ada poin presentasi juga, butuh keberanian dari mereka untuk tampil, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu tadi sudah sebenarnya sudah bagus, sudah diupayakan. Mungkin kan nanti dengan punya solusi pasti terhadap bagaimana kita membiasakan terutama keberanian anak untuk menyampaikan pendapat, bahkan sampai memberikan tanggapan. Tadi kan juga ada refleksi seperti itu, tapi saya apresiasi kelas 56 memang 456 lah harus sudah dilatih seperti itu gitu. Jadi ada 2 garis besar, manajemen waktu dan bagaimana upaya kita untuk membiasakan anak untuk tampil di depan gitu, apalagi masalah kerjasama. Oke, saya tangkap tentang hambatan kendala. Lalu kalau misalkan panjenengan mendapatkan problematika seperti itu di kelas, apakah jenengan punya solusi tersendiri yang akan jenengan laksanakan? Kalau misalkan disuruh memperbarui lagi atau menindaklanjuti lagi tentang apa yang tadi disampaikan, yaitu memanage waktu, mungkin dari saya akan mengurangi sedikit soal, Pak. Mengurangi sedikit soal. Mungkin dari 5 soal dijadikan 3 soal, tetapi dalam 3 soal itu sudah mencakup tujuan pembelajarannya. Ya, masuk sekali ini ya. Ada solusi cepat, reaktif tapi mengena. Saya sepakat. Artinya karena ya momennya memang ya sih harapannya tidak karena dibatasi 2 kali 35 menit ya. Tapi dengan solusi jenengan saya sepakat ya, memang kadang ada pembatasan jumlah soal, tapi mengena kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tapi saya juga tadi refleksi sedikit mengenai asesmennya sudah dilaksanakan. Kalau sudah dibahas dengan anak terkait hasil, ya monggo nanti untuk disampaikan ke anak biar anak tahu gitu. Itu terkait dengan solusi yang ini panjenengan laksanakan. Kalau terkait dengan solusi yang satunya untuk bagaimana membiasakan anak presentasi, bahkan sampai bertanya lah, yang simpel saja yang bertanya membiasakan mereka berani bertanya, bekerja sama, jenengan ada solusi tidak? Untuk masalah anak-anak berani mengemukakan pendapat, kalau dari kelas saya ini, dari 15 anak itu memang masih kesulitan dalam memberikan pendapat ke teman-teman. Untuk maju ke depan saja masih banyak yang kalau presentasinya itu masih bingung. Terus disuruh maju juga masih banyak yang udur-uduran gitu. Jadinya kalau bahasa selatan itu udur-uduran. Udur-uduran. Terus mungkin solusinya ke depannya anak-anak walaupun secara tidak langsung ya, nanti dari 15 anak itu mungkin ada 1-2 setiap harinya untuk melakukan presentasi ke depan, walaupun mungkin dalam ke depan itu cuma membacakan soal atau mungkin nantinya anak-anak menyampaikan apa yang dilihat dari teman-teman, mungkin seperti itu Pak, biar kebiasaan untuk mempresentasikan, untuk mengemukakan pendapat, nanti anak-anak lama-kelamaan akan muncul prosesnya. Oke, sepakat dan solutif sekali karena memang butuh yang namanya pembiasaan, terus kontrol dari guru juga sangat penting untuk anak-anak. Dari hal kecil yang disampaikan, anak dibiasakan presentasi, menyampaikan pendapat, kemudian mengomentari pendapat teman yang lain, itu memang sangat solutif.
proses ya Pak ya, artinya kan tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kalau tidak dibiasakan kan juga kita tidak akan memberikan pengalaman yang luar biasa ya. Terima kasih Pak Farid. Dengan dua solutif tersebut saya yakin nanti secara garis besar sudah bagus, media juga sudah ada terdigitalisasi, proses pembelajarannya juga sintak atau urutan kegiatannya sudah runtut, kemudian anak juga aktif, kuncinya kan di situ. Anak aktif, kemudian terkait dengan solusi tersebut kan jenengan sudah ada solusi, jenengan akan menindaklanjuti kapan itu terkait dengan solusi-solusi tadi. Kalau untuk tindak lanjutnya secepat mungkin Pak. Mungkin mulai kita kan besok insya Allah kan Kamis Jumat mungkin ada libur bersama. Kalau Sabtu mungkin anak-anak banyak kegiatan olahraga pas di jadwal jam kelas 5. Nah, mungkin mulai hari Senin nanti anak-anak sudah saya biasakan melakukan tindak lanjut proses refleksi itu untuk presentasi di depan kelas, untuk mengemukakan pendapat ke teman-teman atau untuk membuat pertanyaan kepada salah satu teman. Dan nanti saling bergantian untuk kedepannya, mungkin proses kedepannya semoga anak-anak kelas 5 ini bisa berani mengemukakan pendapat dan memberikan masukan ataupun dan lain sebagainya untuk kemajuan ya anak-anak sendiri, juga untuk kemajuan sekolah kita Pak. Tasdes sekali ya. Tasdes dan menurut pertimbangan dengan keadaan, artinya kan bisa memahami, setidaknya ya setelah mengerti kan memahami anak-anak dan kita menemukan masalah solutif. Tasdes tidak menunggu lama akan menindaklanjuti. Ini keren sekali ya, sesuatu yang perlu diapresiasi. Kemudian Pak Farid terkait dengan planning tindak lanjut terkait dengan RHK yang panjenengan buat itu kan, kalau saya cermati ada dua tentang refleksi bagaimana dinamika kesepakatan kelas, dan yang satunya adalah bagaimana panjenengan reaktif terhadap perilaku positif yang anak-anak lakukan terhadap kesepakatan kelas. Sedikit refleksi, tadi saya juga mencermati dengan beberapa kali ya, karena di awal memang sudah membuat kesepakatan kelas ya, dengan juga beberapa kali tanggap terhadap anak-anak yang menurut saya ketika tadi di awal disepakati ada kesepakatan anak-anak tidak melenceng, anak-anak melenceng dengan saya lihat juga menegur dan lain sebagainya, itu kan sudah, kalau refleksi saya sudah masuk gitu. Nah, menurut panjenengan sendiri ada bagian yang dari dua indikator itu sudah terpenuhikah atau masih ada yang belum? Kalau dari observasi pagi tadi, insya Allah dari dua perilaku yang di dalam kinerja atau yang saya lakukan itu insya Allah sudah masuk semua Pak. Yang pertama, sebelum pembelajaran kita sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas, anak-anak itu bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, dengan adanya kesepakatan itu nanti anak-anak setiap kali ada mungkin kebingungan, mungkin belum memahami pembelajaran, nah kita sebagai guru bisa memberikan motivasi positif agar anak itu lebih bisa memahami, mengerti, dan bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jelas dan jelas sekali menurut saya ya. Tinggal nanti kita refleksikan kembali di lain waktu, tapi karena memang yang saya rasakan juga pemilihan dari RHK, indikator target perilaku yang memang menjadi tanggung jawab saya juga untuk bagaimana memberikan penilaian yang objektif. Dan alhamdulillah dari beberapa teman-teman dan hari ini Pak Farid sudah bisa melaksanakan kegiatan praktik kinerja dengan maksimal dan sangat baik. Oke, untuk selanjutnya Pak Farid, sebelum saya closing, sebelum saya tutup, mungkin jenengan ingin
menyampaikan refleksi pribadi terkait dengan menurut sewu kegiatan yang kita laksanakan tadi. Ya, terima kasih atas waktunya merefleksi pada kegiatan pagi hari tadi. Pada intinya memanage waktu itu memang lebih sulit daripada apa yang kita pikirkan. Karena kalau kita sudah berada di dalam kelas, untuk memanage waktu itu rasanya semakin asik dengan anak-anak, semakin lupa dengan waktu yang dilakukan, karena setiap pembelajaran itu 2 kali jam pembelajaran atau 2 kali 35 menit. Jadi untuk refleksi pada pagi hari ini terutama yaitu tentang memanage waktu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin harus benar-benar bisa dilakukan seperti itu. Oke, sebelum ke saya Pak Hasan. Halo. Pak Hasan kan 2 kali ini yang menemani saya. Terima kasih atas kesempatannya belajar bersama ya Pak Hasan ya. Terima kasih atas bantuannya. Nah, ketika dengan Pak Farid, kalau kemarin kan kita sudah dengan Pak Aron, besok Pak Jenengan juga siap kan untuk belajar bersama dengan saya. Pak Hasan, hari ini apa yang Pak Jenengan merasakan ketika diajak touring to the class ke kelasnya Pak Farid? Monggo. Yang saya rasakan di dalam kelas itu kenyamanan, Pak. Waduh. Ada saya sampai merinding. Ada apa di ruangan ini? Ya monggo dilanjut. Anak kelas 5 itu semuanya tenang. Oke, semuanya tenang. Iya. Tapi tenangnya bukan tidur. Oh iya. Oh. Apa sih yang membuat Panjenengan bisa mengatakan seperti itu? Karena dari yang biasanya itu saya sering melihat anak kelas 5 itu kebanyakan ya kami tadi tenang, mengerjakannya juga bagus. Saya sepakat sih sebenarnya. Ketika menjalankan refleksi kelas 5 tenang itu saya merinding sampai sekarang ini. Serius ini. Kalau bisa dijumur iya itu perasaan jenengan. Oke, terima kasih sekali. Lalu pengalaman apa yang panjenengan dapatkan hari ini ketika melihat Pak Farid action di dalam kelasnya? Tentunya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang belum pernah saya dapat. Seperti apa itu Pak? Karena manajemen kelas atau satu manajemen kelas, dua kepada anak itu treatment ya. kepada anak Treatment. juga. Itu Pak Farid dari adik kita yang tercinta. Ada anak belum paham langsung disamperin ke sini jadi muter. Itu termasuk ilmu pedagogik Mas. Artinya kita peduli ya dengan anak-anak, sekecil apapun perilaku anak, entah itu anak ribut atau pasif atau anteng, itu kecil, tapi tidak panjenengan hari ini belajar hal-hal seperti itu dari Pak Farid. Oke, terima kasih ya. Refleksi dari saya secara keseluruhan, kegiatan hari ini yang Pak Farid laksanakan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau RPM modul belajar yang Pak Farid buat. Kalaupun ada 1-2 yang terlewat, itu kadang memang di luar ekspektasi ya Pak Farid. Artinya saya percaya kemarin panjenengan sudah merencanakan sampai membuat LKPD, mungkin mengingat-ingat sintak atau urutan kegiatan, tapi pasti ada yang terlewat, itu pasti ada dan ada di dalam catatan saya, tapi tidak masalah, secara keseluruhan sudah oke. Kalaupun ada kendala atau masalah, bagi Pak Farid juga sudah bersolutif dengan reaktif, asdes, dan menindaklanjuti dengan cepat, tanggap, dan reaktif itu tadi ingin. Oke, untuk yang lainnya menurut saya sudah bagus. Kalau saya intinya kuncinya pada anak. Ketika anak bisa mengerti, memahami, sampai menerapkan ke lingkungannya atau kontekstualnya ada, itu
sudah bagus, anak-anak sudah aktif, dengan juga dalam pengorganisasian belajar anak sudah tertata, terus empatinya kepada anak juga tertata, dan untuk target perilakunya juga sudah memenuhi semua. Kalaupun ada 1-2 kurang lebih itu biasa, yang memang tugas kita adalah belajar bersama atau merefleksi atau evaluasi bersama. Begitu ya Pak Walid, Pak Hasan. Siap. Oke, closing statement yuk, mulai dari Pak Hasan. Pernyataan penutup sebelum kritik lagi saya. Ya Pak Hasan. Masih dari saya, Ya, monggo. Oke. jangan hanya berhenti di satu tempat, tapi carilah tempat lain agar mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baik. Nanti tak di caption itu. Alright. Oke, dari saya cuma jangan menyerah, tetap semangat, winga. Pesannya makjub semua ini. Oke Bapak Ibu guru hebat, dengan bapak-bapak yang hebat ini hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang kami lakukan di SD Negeri Marungsari, wabil khusus untuk masyarakat di Salaan, bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik ke anak, meningkatkan kualitas pembelajaran di masing-masing kelas, dan tentunya tetap menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Amin. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang justisnya.